Oke teman-teman, selamat datang di Bas Banajar YouTube channel. Pada kesempatan kali ini, kita akan membahas latihan berikut ini. Tetapi, sebelum kita masuk ke pembahasan video, saya akan mengajak teman-teman untuk terlebih dahulu mengklik tombol subscribe pada channel ini dan nyalakan loncengnya, lalu klik like pada video ini jika kalian merasa terbantu. Oke, langsung saja kita masuk ke pembahasan videonya. Oke teman-teman, di kesempatan kali ini kita akan membahas latihan yang ada di halaman 142 dan juga di halaman 143 di buku paket Bahasa Indonesia untuk SD kelas 4 semester 2 Kurikulum Merdeka. Di bagian di halaman 142 kita akan bahas 3 pertanyaan ini. Kemudian di halaman 143 kita akan bahas pertanyaan yang bagian ini. Langsung saja kita baca dari halaman 142 terlebih dahulu. Setelah membaca cerita bertualang di Sabana Sumba, jawablah pertanyaan di bawah ini. Kalian boleh membaca lagi cerita tersebut untuk lebih memahaminya. Yang A. Bagaimana menurut kalian cerita bertualang di Sabana Sumba secara keseluruhan? Jawabannya, cerita bertualang di Sabana Sumba menggambarkan perjalanan seorang anak yang berkunjung ke Pulau Sumba, khususnya ke Sabana Sumba. Bersama sepupunya Arman, mereka berencana mengunjungi Bukit Warinding dan melihat keindahan sabana serta kuda-kuda liar di Sumba. Cerita ini mencerminkan rasa keingintahuan dan semangat petualangan anak-anak. Itu jawabannya. Kemudian kita ke bagian yang B. Apakah judul cerita sudah menggambarkan isi cerita? Jawabannya, judul cerita bertualang di Sabana Sumba cukup menggambarkan isi cerita dengan baik. Judul ini mengindikasikan bahwa cerita akan berkisah tentang pertualangan di Sabana Sumba yang sesuai dengan isi cerita di mana anak-anak berencana mengunjungi sabana tersebut. Kemudian yang C, bagaimana pendapat kalian tentang ilustrasi pada cerita ini? Jawabannya, ilustrasi yang diberikan sudah sesuai dengan isi cerita di mana terlihat gambaran Sabana Sumba dan juga gambar tokoh yang sedang menaiki kuda. Itulah jawabannya untuk bagian halaman 142. Silakan kalian salin. Kita lanjut lagi ke halaman 143. Kalian dapat menggunakan pertanyaan di bawah ini sebagai panduan. Yang A. Selain Bukit Warinding di Sumba, adakah sabana wilayah Indonesia lainnya? Jawabannya, ya, ada sabana di beberapa wilayah Indonesia lainnya seperti di Pulau Bali, Nusa Tenggara Barat, dan di Pulau Lombok. Kemudian yang B, adakah sebutan lain untuk sabana? Apakah itu? Jawabannya, sebutan lain untuk sabana adalah padang rumput. Yang C, apa saja jenis hewan yang dapat hidup di sabana? Jawabannya, beberapa jenis hewan yang dapat hidup di sabana termasuk kuda liar, zebra, gajah, jerapah, singa, dan banyak burung. Yang D, bagaimana sebaiknya sikap pengunjung ketika mengunjungi sabana untuk melihat kuda liar? Jawabannya, pengunjung sebaiknya menjaga lingkungan sabana dengan tidak merusak tumbuhan, tidak mengganggu hewan liar, dan membawa sampah mereka sendiri. Yang E, bagaimana sebaiknya sikap pengunjung kalau mengunjungi tempat wisata manapun? Jawabannya, ketika mengunjungi tempat wisata manapun, pengunjung sebaiknya menjaga kebersihan, mengikuti peraturan yang ada, dan menghormati lingkungan serta budaya setempat. Nah, itulah jawabannya untuk bagian halaman 143 dari A sampai E. Silakan kalian salin jawabannya dan semoga bermanfaat dan membantu. Jika ada jawaban yang kurang jelas atau kurang dimengerti, silakan kalian tanyakan di kolom komentar di bawah. Saya akhiri video kali ini dan sampai jumpa di latihan berikutnya.